Sebentas. Kebakaran menghanguskan rumah 2 tingkat di kawasan padat penduduk di Kebon Kopi Cimahi, Jawa Barat pada Kamis malam. Besarnya kobaran api dan asap yang membumbung tinggi membuat panik warga di lokasi kejadian. Oh, karena bumi Pak Joni. Petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi langsung berjibaku untuk memadamkan api dengan menerjunkan 3 unit mobil damkar. Api diketahui pertama kali muncul dari bagian atas salah satu rumah, sementara penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Total hanya 1 rumah, jadi 2 bangunan, ada bangunan 2 lantai. Untuk penyebab masih belum diketahui, hanya informasi dari korsleting listrik. Setelah 1 jam, petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, tim penyelidik KPK menggeledah kantor Bupati Indragiri Hulu Kamis petang. Setelah 5 jam penggeledahan, sekitar jam 21.30 waktu Indonesia Barat, tim penyelidik KPK membawa 2 koper berwarna merah dan hitam diduga berupa barang bukti. Tidak ada komentar dari tim KPK terkait dengan penggeledahan di kantor Bupati Indragiri Hulu. Bupati Indragiri Hulu, Ade Agus Hartanto, mengatakan tim KPK datang hanya untuk bersilaturahmi. Ia pun tidak mengetahui isi koper yang dibawa oleh KPK. KPK menyegel ruang kerja Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, di Komplek Pemerintahan Kabupaten Bekasi. Penyidik juga membawa sejumlah berkas penting dari dalam ruangan. 2 pintu disegel dan ditempeli stiker bertulisan dalam pengawasan KPK. Stiker yang ditempel di pintu masuk ruang kerja Ade Kuswara Kunang juga dilengkapi tanggal penyegelan serta tanda tangan penyidik. Penyegelan ini memicu spekulasi luas di tengah publik menyusul informasi mengenai dugaan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama dengan sejumlah pihak pada Kamis sore. Sementara itu, PLT Sesjamintel Kejagung Sarjono Turin membenarkan adanya OTT jaksa di Banten. Dirinya pun juga memastikan penanganan kasus akan dilakukan secara transparan. Janji bahwa kami akan menangani perkara ini secara transparan, akuntabel, dan objektif. Pak, izin Pak, okay. 2 orang yang dimaksud ini yang diserahkan ini apakah jaksa di Kejati Banten, Pak? Salah satunya, kita sendiri juga sudah menetapkan tersangka. Ada 3 kalau tidak salah, 2. Tim SAR gabungan dari Basarnas, Polri, TNI, dan juga BPBD dan relawan terus melakukan operasi pencarian serta evakuasi korban di Sibolga, Tapanuli Tengah, meski dihadapkan dengan medan berat dan cuaca buruk. Kepala Basarnas Nias yang berada di lokasi bencana di Sibolga, Tapanuli Tengah menyampaikan bahwa operasi SAR terus dimaksimalkan di sejumlah titik rawan. Hingga saat ini, tim SAR bersama Polri menemukan jenazah korban longsor dan banjir di beberapa lokasi pencarian. Selain menemukan korban longsor, terdapat 8 desa yang masih terisolir karena akses jalan terputus, jembatan rusak, serta material longsor yang menutup jalur utama. Untuk menjangkau wilayah terisolir, tim gabungan menggunakan jalur alternatif serta peralatan khusus. Basarnas berkoordinasi dengan TNI, Polri, dan pemerintah daerah untuk membuka akses dan mempercepat proses evakuasi serta penyaluran bantuan. Bahwa sebelumnya memang sudah ada penemuan di wilayah Aloban Bair dan Sitahuis, juga itu di wilayah Matauli. Basarnas juga menghimbau masyarakat agar tidak mendekati area rawan dan tetap mengikuti arahan petugas karena potensi longsor susulan masih tinggi. Operasi SAR akan terus dilanjutkan dan dievaluasi mengikuti perkembangan kondisi di lapangan. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukriyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca banjir bandang, kondisi Kabupaten Aceh Tamiang berangsur kembali normal. Pembersihan lumpur dan material banjir dilakukan secara intensif oleh pemerintah bersama dengan instansi terkait.
Banjir bandang dengan ketinggian air hingga 4 meter merusak infrastruktur serta memutus akses jalan nasional. Akses menuju Aceh Tamiang sempat terputus, menghambat distribusi bantuan di awal pasca bencana. Kementerian PU, TNI AD, BUMN Karya, dan mitra lokal membersihkan lumpur di jalan nasional dan kabupaten. Sebanyak 19 unit alat berat diturunkan. Penanganan juga dilakukan di lokasi longsor, Semadam, serta Alun Datung, sehingga akses kembali normal bertahap. Pembersihan dan pemulihan lalu lintas ditargetkan selesai sebelum akhir Desember. Langkah ini dilakukan untuk menjaga konektivitas dan aktivitas masyarakat kembali normal. Berterima kasih kepada pemerintah Aceh Tamiang yang telah bekerja sama untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Kami bisa masuk ke kota Tamiang dan alhamdulillah di tanggal 2 secara perlahan-lahan kota Tamiang bisa diakses di kedua sisinya, baik dari Banda Aceh maupun dari Medan, walaupun dengan kondisi yang sangat terbatas waktu itu. Pemirsa, viral di media sosial, warga mengibarkan bendera putih di Aceh dan meminta bantuan internasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf pun menanggapi bahwa bendera putih berkibar bukan sebagai tanda menyerah, melainkan sebagai simbol solidaritas ingin dibantu, sekaligus mencari perhatian dari luar negeri dan dalam negeri. Untuk dibantu oleh dunia internasional, kami sudah mengibarkan bendera putih dengan bermakna kami sudah menyerah tentang hal tsunami ini. Viral di media sosial, seorang pria mengibarkan bendera putih di atas jembatan di Aceh. Dalam video berdurasi 1 menit ini, seorang pria menyatakan menyerah atas bencana yang terjadi. Dalam narasinya juga menjelaskan siap menerima bantuan internasional. Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau sering disapa Mualem pun memberikan tanggapan terhadap fenomena berkibarnya bendera putih di sebagian wilayah Aceh. Mualem menilai berkibarnya bendera putih di Aceh memiliki berbagai macam arti, seperti sebagai solidaritas, rasa simpatisan, dan rasa ingin dibantu. Hal ini juga dinilai sebagai cara untuk mencari perhatian orang lain, baik luar negeri maupun dalam negeri. Ya, kalau bendera putih, kalau kita artikan semua masuk, menurut kacamata saya, sebagai solidarity, sebagai rasa simpatisan dan rasa ingin dibantu, ya seperti itu. Kemana kita arah? Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi warga Aceh yang siap menerima bantuan internasional. Menurut Tito, pihaknya akan melihat dulu bantuan yang dibutuhkan masyarakat terdampak bencana. Minta apa dulu gitu? Minta tolong Pak, assistance Pak. Urusan tolongnya untuk apa? Ada dana, bantuan apa? Rehabilitasi dan rehabilitasi. Konseling kan? Rehabilitasi Pak, rehabilitasi. Kalau konseling ya banyak kita mampu. Tapi kalau Pemprov pemerintah daerah mengajukan itu tidak apa-apa ya Pak? Tapi ini apakah diperbolehkan Pak kepala daerah meminta bantuan kepada PBB dan luar negeri Pak? Nanti kita pelajari. Tapi artinya di luar kewenangan atau di luar izin? Diperbolehkan. Menurut warga, pemasangan bendera putih di sejumlah titik di Aceh ini telah berlangsung selama 1 minggu. Bendera putih ini sengaja dipasang sebagai bentuk kekecewaan warga atas lambannya penanganan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menerjang Aceh selama 3 pekan. Tim Liputan iNews melaporkan.